Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Miranda. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas FKIP, Universitas Malikus Saleh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi di MK Kritik Sastra yang saya ampu di semester 5, yang materinya yaitu tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, langsung saja ya ini ke penjelasannya. Tercatat bahwa kegiatan kritik sastra itu pertama kali dilakukan oleh Xenophanes dan juga Heraklitus sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Xenophanes dan Heraklitus? Mereka berdua mengecam tindakan punjangga Homerus yang gemar sekali mengisahkan cerita tentang dewa-dewi yang mereka anggap tidak senonoh dan juga bohong. Kata Xenophanes dan Heraklitus, Homerus dan Hesiodes ini tuh menyebutkan sifat dewa-dewi yang dianggap oleh masyarakat tidak senonoh lagi memalukan, seperti pencurian, perzinaan, dan juga penipuan. Mereka berdua yaitu Xenophanes dan Heraklitus yang diwakili oleh Heraklitus. Selanjutnya secara lantang mereka mengatakan bahwa Homerus itu selayaknya tidak diberikan panggung. Maksud panggung di sini yaitu tidak diberikan hak untuk mengikuti perlombaan-perlombaan atau pesta terbuka di Athena atau di seluruh wilayah Yunani. Dan pada akhirnya kedua pujangga Yunani masa lalu yaitu Homerus dan Hesiodes dicekal untuk tidak melakukan kegiatan Olimpiade di Athena. Nah, peristiwa tersebut kemudian direspon oleh filosof besar yang terkenal hingga saat ini yang bernama Plato. Nah, peristiwa tersebut pula merupakan awal kegiatan yang oleh Plato disebut sebagai pertentangan purba antara puisi dan filsafat. Oke, selanjutnya berlanjut ya, kritik sastra tradisional yang tadi kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain dari bangsa Yunani juga yang bernama Aristophanes pada tahun 385 sebelum Masehi melalui karyanya yang berjudul Kata-Katak atau The Frogs, yang kemudian Aristophanes ini tuh mengkritik penyair tragedi Euripides dengan mempertentangkan penyair tragedi pendahulunya yaitu Aeschylus. Nah, ini karya-karya yang bernilai sosial atau moral dengan karya-karya yang bernilai seni. Nah, kritik sastra yang dilakukan oleh Aristophanes ini itu sudah mulai bergeser ya ke karya sastranya. Dalam arti gimana? Dalam arti tidak semata-mata mengarah pada si sastrawan. Pada kritik Aristophanes ini itu sudah mulai timbul pertentangan antara seni untuk masyarakat yang berguna bagi pembacanya dan juga seni sastra yang hanya semata-mata demi sastra itu sendiri atau hanya untuk kepentingan estetika atau keindahannya saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Xenophanes itu hanya mau tahu tentang nilai moral, dan Aristophanes mempertentangkan karya-karya yang bernilai sosial atau moral dengan yang bernilai seni. Maka, dari hal tersebut, Plato berharap mendapatkan 3 unsur dalam setiap karya sastra yang dipandangnya baik, yang kemudian Plato kemukakan dalam bukunya yang berjudul Republik. Yang pertama, syarat utama yaitu memberikan ajaran moral yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, memberi kenikmatan. Dan yang ketiga, memberi ketepatan dalam wujud pengungkapannya. Oke, kemudian ada Aristoteles melalui bukunya yang berjudul Poetika memandang bahwa karya sastra imajinatif sebagai alternatif dunia model pengarang. Maksudnya bagaimana? Maksud Aristoteles di sini yaitu seniman atau sastrawan memang tidak perlu meniru realita sebagaimana adanya. Namun, seniman atau sastrawan meniru realita berdasarkan persepsi seniman itu sendiri, dan hebatnya karya seni yang diciptakan oleh seniman atau sastrawan ditentukan oleh ada 2 unsur di sini. Yang pertama, kreativitas dalam menciptakan fiksionalitas, dan yang kedua, universalia atau hal-hal yang universal atau umum gitu, yang kemudian memberikan harapan baru dan juga mempunyai efek bagi pembaca atau penikmat seni. Nah, dari munculnya buku Poetika ini, karya dari Aristoteles, munculnya
peristiwa yang kemudian melahirkan pemaknaan kaitannya dengan istilah kritik sastra. Kritik berasal dari kata krites yang oleh orang Yunani kuno digunakan untuk menyebutkan hakim, dengan asal muasal dari istilah kata kerja yaitu krinen yang berarti menghakimi, dan juga merupakan pangkal dari kata benda kriterion yang memiliki arti dasar dari penghakiman. Kemudian muncul kata kritos yang artinya itu sebagai hakim karya sastra. Nah, pengertian tersebut tercatat muncul sejak abad 4 sebelum Masehi, dan kemudian pula seorang bernama Piletus dari Pulau Kos tahun 305 sebelum Masehi itu diundang ke Alexandria yang gunanya itu untuk menjadi guru raja Ptolemakos II yang kemudian terkenal dengan sebutan penyair dan kritikus. Oke, berlanjut ya. Pada abad pertengahan di Eropa, istilah kritikus itu mulai hilang di peredaran. Yang masih dipakai pada abad tersebut hanyalah kata kritik. Itu pun tidak ada hubungannya sama sekali dengan bidang karya sastra gitu. Karena pemakaiannya itu cukup terbatas hanya pada bidang kedokteran, yang berarti krisis atau sangat membahayakan jiwa penderitanya. Oke, selanjutnya pada tahun 1500-an atau pada masa Renaissance di Eropa, kritik dikembalikan pada makna semula gitu. Seorang bernama Polizianus pada tahun 1949 menggunakan istilah kritikus dan gramatikus tanpa memberikan perbedaan karena dipandang sebagai antiteis dari istilah ahli pikir. Penggunaan istilah kritikus, gramatikus, dan filosofikus itu dikacaukan dan dipakai untuk menyebut semua orang yang menekuni sastra pustaka lama. Pujangga kenamaan Erasmus kemudian menggunakan istilah art kritika atau seni kritik ya pada Alkitab sebagai alat untuk menerangkan tentang penerangan hidup. Nah, tujuan para kritikus digunakan untuk menghilangkan cacat dan kekeliruan untuk mengadakan perbaikan naskah-naskah karya para pujangga kuno, baik dalam bahasa Yunani maupun Latin, dan untuk memperbaiki cara membaca naskah-naskah kuno. Nah, akhirnya pada tahun 1660-an, istilah kritik itu diartikan sebagai pembetulan edisi pernyataan pengarang, sensor, dan penghakiman serta sintaksis. Nah, dalam konteks kritik modern, buku dari kritikus karya Julius Caesar yang pada tahun 1484 sampai 1585 sebelum Masehi itu dianggap sebagai karya sastra yang cukup penting. Bahkan Julius sendiri mendapatkan julukan Le Grand Critique, yang artinya itu kritikus besar di kalangan para sastrawan Perancis. Oke, kemudian berlanjut di abad ke-17, cakupan kritik sastra mengalami perluasan. Pada kalangan terbatas, kata kritik itu digunakan untuk menggantikan kata poetika. Nah, pemakaian kata kritik di Eropa mulai mengemuka, utamanya itu di Inggris dengan diperkuat oleh John Dennis seiring bukunya The Grounds of Criticism in Poetry. Nah, istilah ini mencakup beberapa aspek baik teori, kritik sastra maupun sejarah sastra. Oke, lanjut ya. Mulai abad ke-18, kritik sastra telah dipakai secara luas. Kritikus terkenal di Perancis pada masa itu adalah Voltaire. Sajak adalah musik jiwa penyairnya, karena itu tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Nah, pada abad ini di Inggris, kritik sastra berkembang pesat. Nah, tokoh terpenting adalah Samuel Johnson. Ia berpendapat bahwa sastra harus memberi pelajaran yang berfaedah bagi pembacanya. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang sejarah kritik sastra di Eropa. Sebelum saya menutup, di sini saya akan membacakan simpulan. Nah, perkembangan kritik sastra di Eropa itu awalnya berasal dari bangsa Yunani dengan kritikus yang bernama Plato dalam karyanya yang sangat terkenal yaitu Republik. Plato mengemukakan pendapatnya mengenai puisi, kritik sastra, dan sistem yang baik untuk membina warga Republik. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.